فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang mulia ini di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk hidup. Allah masih memberikan kita rezeki yang begitu banyak untuk kita. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi kita yang diberikan kehidupan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat ini, menggunakan kesempatan hidup kita ini dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu yang pasti yang akan semua kita jalani jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu yang namanya kematian. Bahkan tadi malam kita juga baru mati, semua kita. Karena tidur ini adalah mati kecil. Tidur ini adalah mati kecil. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah ketika kita dimatikan, ditidurkan, maka kita dibangkitkan kembali. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur, Nabi mengajarkan satu doa kepada kita, yaitu doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah saya hidup, dan dengan namamu ya Allah saya mati. Sebelum tidur disebut doa itu, karena memang pada hakikatnya tidur adalah mati. Tidur adalah kematian. Makanya para ulama menjelaskan ketika kita tidur, ruh kita diangkat ke langit. Makanya kadang di dalam mimpi kita dipertemukan dengan orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang sudah meninggal. Dan ini bukan perkara yang itu perkara yang betul-betul terjadi. Ya, karena ruh pada saat itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara ruh kita yang masih hidup ini ketika diangkat dalam keadaan tidur, dan ruh orang-orang yang telah mendahului kita, baik dari kalangan siapa, nenek kita, orang tua kita, atau siapa saja yang sudah mendahului kita. Dan ini perkara yang diakui oleh para ulama. Makanya ketika sebelum tidur kita dianjurkan untuk doa sebelum tidur, kemudian kita dianjurkan untuk berwudu sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita dilarang tidur dalam keadaan junub, minimal kita berwudu. Kata para ulama, siapa yang tidur dalam keadaan junub, maka ruhnya itu dibangkitkan di shaf yang paling belakang di antara ruh-ruh kaum muslimin. Nah, ini sesuatu yang pasti adalah kematian. Makanya ketika bangun juga Nabi mengajarkan satu doa. Bangun dari tidur, Nabi mengajarkan kita satu doa. Apa doanya? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amattana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang alladzi ahyana, yang menghidupkan kami kembali
ba'dama amatana, setelah dia mematikan kami. Allahu Akbar. Berarti tidur adalah kematian. Tidur adalah kematian, dan kita tidak tahu di antara kita ini siapa yang ketika tidur itu, ketika ruh kita diangkat, ya, ruh kita dikembalikan atau tidak. Ya, maka dari itu tidak ada perkara yang pertama dan awal sekali ketika kita bangun dari tidur itu, melainkan kita membaca doa itu. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah kami dimatikan, karena baru saja mati kita. Karena kita baru saja mati. Dan ini nikmat Allah. Ketika kita dihidupkan kembali, kita baca doa bangun tidur, kita melaksanakan kewajiban yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Kita kembali jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, yang namanya kematian adalah perkara yang pasti. Bahkan tadi kita sudah sebutkan, kita setiap hari belajar mati, yaitu tidur. Ya, setiap hari kita belajar mati. Jangankan kita orang yang beriman, ya, orang-orang muslim, orang di luar Islam saja kalau ditanya yakin dengan kematian, yakin mereka. Ya, orang Hindu kah, orang Kristen kah, bahkan orang ateis, kita tanya orang ateis, tak percaya nggak namanya kematian? Mereka akan jawab percaya, karena kematian itu ada di depan mata. Kematian itu bisa kita lihat, ya, di rumah sakit, ya, di jalan kita ketemu orang kecelakaan meninggal, apalagi sekarang sudah kita punya HP, punya Android, ya, ada video kecelakaan orang mati karena pembunuhan dan seterusnya. Semua yakin akan kematian. Ya, ya, lebih-lebih lagi kita orang-orang beriman. Makanya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ud dunya. Dari semua yang bernyawa, kita, saya, bapak-bapak sekalian, siapa saja yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ya. Kematian itu akan mendatangi kita. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan balasan daripada kehidupan kita ini, ya, akan disempurnakan nanti di hari kiamat. Ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dengan amalnya ini, ya, ketika dia hidup di dunia ini menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari perintah Allah, dengan itu dia mendapat rahmat Allah, maka dia dengan itu juga dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah kemenangan. Sungguh dia telah menang, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia telah menang. Wa hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu adalah mata'ul ghurur, kehidupan yang menipu, kenikmatan yang menipu. Ya, tapi tidak sedikit di antara kita ini yang tertipu oleh dunia. Allahu Akbar. Ya. Bahkan dunia ini, pintarnya dunia ini menipu, bukan saja orang yang mendapatkan dunia, orang yang tidak dapat dunia juga tertipu oleh dunia. Ya. Coba kita banyak, ya, di antara besarnya kampung Melayu ini, yang datang ke masjid cuma ini saja. Bahkan ini tidak semua dari Melayu ini, ya, saya aja dari kampung Rambut, ya. Saking jauhnya kita, ya. Tertipu dengan dunia, cara harus biasa. Allah Akbar. Padahal nanti ketika kalau dia benar-benar orang yang yakin akan kematian, ya, orang yang benar-benar yakin akan kematian itu akan beda, Pak. Beda kalau orang kafir yakin akan kematian, ya, dengan orang mukmin yang beda, yang yakin dengan kematian, beda. Kalau orang mukmin, dia akan mempersiapkan bekal. Beda dengan orang di luar Islam, kaum muslimin, ya. Mereka tidak akan peduli dengan istilahnya bekal itu. Ya, apalagi sebagian agama mengajarkan tidak ada lagi kehidupan akhirat seperti Hindu. Itu tidak ada akhirat menurut mereka. Ya, jadi hanya perputaran saja kehidupan ini, apa istilahnya?
ya reinkarnasi. Ya, jadi kita ini hidup sekarang ini mati nanti hidup lagi kita, sekalipun dalam bentuk wajah yang lain, bahkan dalam bentuk binatang. Jadi ruh kita ini akan kembali. Saya seperti itu. Ini orang-orang mereka yang katakan ini. Ya, saya pernah tanya, saya penasaran. Ini gimana sih maksudnya reinkarnasi dalam keyakinan Hindu? Ya seperti itu ternyata. Jadi ruh ini tetap tidak habis ruh ini. Jadi ketika mati di jasad ini, ya ruh ini akan bangkit lagi dengan bisa jadi dalam bentuk manusia dengan rupa yang lain atau mirip-mirip, ya, atau bahkan mungkin dalam rupa binatang. Makanya dalam keyakinan sebagian agama seperti Hindu dan seterusnya menganggap sapi itu jelmaan dewa mereka. Ya. Jadi ini yang membedakan antara kita dan orang-orang beriman itu adalah apa? Bekal yang kita siapkan. Orang-orang kafir itu bekal yang kita persiapkan. Ya. Karena semua yang akan mati akan mengatakan qala rabbirji'uni la'ali a'malu sholihan fi ma tarak. Semua yang mati pasti akan mengatakan seperti itu nanti. Mereka akan minta dikembalikan di dunia ini. Ya Allah, rabbirji'uni, ya Allah kembalikan saya ke dunia ya Allah. La'ali a'malu sholihan fi ma taraktu, agar aku melaksanakan amal soleh yang banyak aku tinggalkan dulu. Ya, jadi sudah di balik papan baru minta dihidupkan lagi, sulit lah. Kalau masih mayatnya dicuci, dimandikan ya, atau dikafani masih lah ada harapan. Tapi sudah di balik papan bagaimana? Ya repot ya, orang gali lagi, mau suruh bangunkan orang yang mati. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia bercerita dalam hadis ini bahwasanya dia mengatakan bahwasanya kami pernah berjalan beriringan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita Abu Hurairah dalam hadis. Jadi kami pernah mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Jadi para sahabat itu begitu, biasanya mereka seperti itu, selalu mengiringi Nabi. Ya, bahkan gantian ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai bergantian dengan tetangganya. Ya, saking pentingnya mengiringi Nabi dalam semua perkara, termasuk dalam pengajian. Umar bin Khattab mengatakan, hari ini saya mau kerja, kamu yang ikut kajian ya Rasulullah, nanti cerita sama saya. Besok lagi tetangganya yang kerja, Umar yang ikut kajian, ya, biar gak kelewat ilmunya. Jadi Abu Hurairah cerita bahwasanya kami pernah berjalan beriringan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi berhenti dekat kuburan. Di satu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti. Kemudian Nabi mengatakan, "Man sahibu hadzal qabr?" Siapa yang dikuburkan di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat menjawab mengatakan, "Fulan bin fulan ya Rasulullah." Ini di sini kuburan fulan bin fulan, menunjukkan dia laki-laki. Ya, menunjukkan dia laki-laki. Dan ini juga dalam rangka menjaga marwah si penghuni kubur, tidak disebut nama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penghuni kubur ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Raka'atani ahabbu ila min baqiyatid dunya." Allahu akbar. 2 rakaat salat, 2 rakaat lebih dicintai, andai saja orang ini bisa dihidupkan kembali, kata Rasulullah, daripada dunia dan isinya yang kalian miliki. Min baqiyatid dunya, daripada dunia yang kalian miliki semuanya. Salat 2 rakaat jemaah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang diinginkan oleh si penghuni kubur ini cuman kalau bisa dihidupkan, mau salat 2 rakaat saja. Daripada dikasih dunia dan isi-isinya. Dunia ini bukan dunia milik satu orang, milik semua orang pada saat itu. Dan mungkin kita hari ini dikumpulkan dunia itu. Jadi andai saja kita semua, siapalah yang kaya di antara kita ini, disuruh kumpulkan harta kita masing-masing, dikasih ke orang yang tadi yang meninggal tadi, ya. Dia tidak milih itu karena dia sudah menemukan apa? Kehidupan di sana yang tidak butuh itu, tidak butuh dunia nanti, Pak. Tidak ada orang meninggal bawa rumah, bawa mobil, ya, tidak ada.
Jangankan harta sebesar itu, arloji jam tangan saja dicopot nanti. Ya. Cincin emas dicopot nanti, kalung yang punya kalung dicopot semua. Kita baliknya cuma pakai apa? Pakai kain putih saja. Kita datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang, dibangkitkan dengan telanjang. Tidak pakai kemeja, tidak pakai gamis, Pak. Apalagi jas. Maka kalau bisa hidup, dia akan minta nanti dihidupkan kembali, cuman mau sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Ini selama umur itu berapa umur kamu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari ini sedang mati baru minta kembali mau sholat 2 rakaat. Padahal umur dikasih kita nih masing-masing berapa sudah? Ada yang dikasih Allah umur bahkan 100 tahun, masih hidup 100 tahun. Ada yang Allah kasih umur ya 90, 70, 60 meninggal. Ya. Sudah itu minta dikembalikan ke bumi ini, ke dunia ini, mau sholat 2 rakaat. Kemana kita gunakan umur selama ini? Ya. Kalau kita setelah meninggal hanya berharap bisa kembali untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, kita sia-siakan umur kita. Makanya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali menipu saja. Jadi banyak yang tertipu kita ini. Tertipu oleh keadaan dunia kita, tertipu oleh sehat kita. Ya. Mati itu tidak pilih sehat, tidak. Betapa banyak orang yang justru sehat, justru sakit, sudah puluhan tahun sakit, bertahun-tahun sakit, tapi masih hidup saja. Dibanding saudara-saudara kita yang masih sehat, yang masih bugar, ya kalau disuruh naik gunung dia bisa bolak-balik naik gunung non-stop, saking sehatnya itu. Ya, setiap hari dia pergi ke gym, angkat beban itu yang berat-berat. Ya, giliran datang ke masjid tak kuat dia. Mati juga, bahkan lebih dulu mati ketimbang orang yang yang sakit-sakitan berpuluh-puluh tahun sakit. Hati-hati, jangan tertipu. Ya, jangan tertipu dengan sehat kita. Karena mati itu tidak pandang sehat, tidak pandang sakit. Ya. Begitu juga dengan umur kita. Jangan tertipu dengan umur yang masih muda, merasa umur masih 20-30 tahun masih segar, mati masih lama ini. Nantilah sholatnya Allah. Ya. Betapa banyak orang yang masih muda meninggal, bahkan jangankan muda, masih kecil, bayi baru lahir saja meninggal. Ya, mending kalau mati baru lahir ya, karena tidak ada taklif, ya, tidak ada beban, dia mati setelah meninggal baru meninggal. Ini sudah dikasih taklif, beban umur 20-30, tidak pernah melaksanakan kewajiban perintah Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jangan tertipu dengan itu semua. Maka bersyukurlah kita semua ini ya, yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk melaksanakan ketaatan, kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya kematian ini, maka kita manfaatkan. Karena tidak ada kesempatan kita untuk lari dari kematian. Ya, tidak bisa kita lari kita lari dari kematian ini. Tidak bisa. Ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, kematian yang kalian lari darinya itu, ya, diingatkan. Kalian yang lari dari kematian itu yang akan mendatangi kalian. Dalam ayat yang lain, walaupun tumfi burujim musayyadah, sekalipun kalian sembunyi di balik tembok yang tinggi, tembok yang tebal, istana yang kokoh, kalian sembunyi di balik itu. Ya, lari dari kematian, ya, tidak berani nyetir, ya, tidak berani naik mobil biar tidak mati katanya. Ya, sembunyi dia aja di kamar biar selamat. Allahu Akbar. Kapan saja kematian itu akan datang mendatangi kita. Ya. Betapa banyak orang yang tiba-tiba mati lagi duduk, ya,
bahkan lagi minum air putih, keselak air putih, mati. Ya, karena kematian itu. Ya. Maka dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah menggambarkan tentang Bani Israel, sekelompok Bani Israel yang lari sembunyi dari virus, dari taun. Ya. Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahum Allahu mutu tsumma ahyahum innallaha la dzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ayat ini tentang Bani Israel dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, Allah mengatakan, Allah ini memberitahu kisah ini kepada kita agar kita mengambil pelajaran. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tidakkah kalian memperhatikan, mengambil pelajaran daripada orang-orang yang jumlahnya ribuan, ya, wahum ulufun hadarul maut, lari dari kematian. Mereka keluar dari kampung, ya, karena di kampung mereka, tempat mereka lahir itu, tempat mereka tinggal itu terkena taun, wabah taun, mati. Jadi orang-orang itu mati tiba-tiba begitu saja di hadapan mereka. Bukan virus kita hari ini, Pak. Ya, virus kita hari ini matinya di rumah sakit. Ya, kalau taun dulu, ya. Kalau taun dulu, virus dulu itu di zaman disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ini, orang mati begitu saja di dapur, di kamar mati, lagi jalan mati. Gimana orang nggak panik? Tinggal Al-Imam Ibnu Abbas rahimahullah mengatakan 2000 orang saja yang masih hidup. 2000. Bayangkan banyaknya manusia pada saat itu, yang hidup cuma 2000. Lari mereka keluar dari kampung halaman mereka yang terlanda virus ini, terlanda taun ini. Ya. Tujuannya mau lari dari kematian. Apakah mereka selamat? Tidak, ternyata. Lari dari taun, ternyata mereka justru, kata Imam Ibnu Katsir, mereka lari dari taun, lari dari virus, ternyata mereka menemui kematian yang lebih dahsyat daripada saudara-saudara mereka yang terkena taun tadi. Lebih parah mati Sulawati Wali, ternyata mati orang yang terkena virus, karena matinya mudah. Imam Ibnu Katsir mengatakan mereka mati ini ketika Allah utus malaikat. Allah satu lagi datang dari perut bumi. Bayangkan malaikat itu besar, makhluk Allah yang besar itu malaikat. Dari langit satu, dari balik tanah ini satu, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah kedua-duanya untuk teriak secara bersamaan. Di tengah-tengah mereka, jadi mereka di atas tanah lagi jalan, lagi mau pindah cari tempat aman biar tidak mati kena taun, kena virus. Ya, Allah utus malaikat itu, kemudian suruh teriak dalam keadaan yang sama, berbarengan teriaknya. Saking besarnya teriakan malaikat itu, hancur di situ semua. Ya, kata Imam Ibnu Katsir sudah tidak karuan, sudah kepalanya kemana, tangannya kemana, matanya kemana, ususnya kemana, sudah nggak karuan, hancur semua. Ya, justru kematian mereka lebih parah. Cuma kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Ketika kita meyakini sebagai orang yang beriman yang namanya kematian, ya, maka persiapkanlah amal soleh. Salah satunya adalah sholat kita, ya, bekal kita sholat. Karena banyak hari ini kaum muslimin yang menyia-nyiakan sholat. Ya, ada yang sholat sehari cuma 3 kali, ya, zuhur, asar, maghrib, isya lewat, subuh lewat. Ya, ada yang cuma bahkan 4 kali mungkin, subuh lewat. Ya, ada juga yang sholatnya sekali seminggu, hari Jumat saja, tidak ada bedanya dengan sudah teler, harinya saja yang beda. Ya. Yang lebih parah lagi sholatnya sekali setahun, ya, Idul Fitri saja. Ya. Yang lebih parah, yang lebih kufur lagi, tidak sholat sama sekali, sepanjang tahun tidak sholat sama sekali. Alhamdulillah. Kemudian amal yang lain juga adalah yang akan nanti ketika kita meninggal selain sholat adalah sedekah. Jadi orang yang mati jagin, dia akan berangan-angan untuk dihidupkan kembali agar bisa bersedekah. Ya, ya, la asaddaqu wa akum minas sholihin. Qala rabbirji'uni, ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, ketika nanti malaikat datang kepada kita mencabut nyawa kita, kita akan berhujjah di hadapan malaikat nanti.
minta kepada Allah, ya Allah, andai saja ajal saya ini bisa ditunda, la asaddaqu wa aku minas sholihin, agar aku bisa bersedekah, agar juga aku bisa menjadi golongan orang-orang yang soleh. Makanya juga jangan lalai kita dari harta kita, keluarkan harta itu, sedekah, ya, sedekahkan harta itu. Sedekah zakat ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedekah zakat infak ini kalau dalam sebuah bangunan Islam itu seolah-olah seperti jendela, seperti ventilasi, ya, seperti ventilasi. Kalau sebuah bangunan itu ada lima unsur, ada fondasi, ada tiang, ada tembok, ada ventilasi, ada atap. Nah, yang menjadi ventilasinya zakat ini, zakat atau sedekah atau infak ini. Seorang tidak akan bisa hidup dengan sehat kalau dia tinggal di rumah tanpa ventilasi. Ya, yakin ya. Jadi rumah kita bikin tembok semua, nggak ada apa-apa, ya, bahkan pintunya kecil sekali, tidak ada bisa keluar masuk angin udara di situ. Yakin Pak, pendek umurnya orang itu, tidak sehat dia hidupnya. Ya, kenapa? Tidak pernah hidup udara segar. Ya. Bahkan dia menghirup udara yang dia keluarkan dari mulutnya, dia hirup kembali. Ya. Inilah zakat itu, inilah infak itu, inilah sedekah itu yang harus kita keluarkan. Tujuannya apa? Untuk membersihkan harta, membersihkan jiwa kita, ya, agar jiwa, agar harta kita menjadi bersih, menjadi sehatlah kehidupan kita, ya, dengan kita mengeluarkan ini, ya, kita keluarkan hak-hak ini, hak harta, ya, karena ibadah itu banyak, ya, ada dua minimal, ada maliyah, ada ibadah maliyah, ibadah yang bersifat harta, ya, dan ibadah badaniyah, ibadah yang bersifat badan, ya, seperti sholat, ini sifat badaniyah, amal badaniyah dia. Ya. Dan salah satunya adalah hak harta adalah yang kaitan dengan harta adalah ibadah maliyah. Kita keluarkan sedekah, kita keluarkan infak kita, zakat kita. Jangan juga salah, banyak yang keluarkan sedekah, infak, tidak keluarkan zakat, ya, ini terbalik juga. Zakat bahkan lebih besar pahalanya daripada sedekah dan infak, karena dia sifatnya wajib, sama seperti sholat. Sholat wajib 5 waktu lebih besar, tidak ada pahala sholat ini yang melebihi besarnya pahala sholat wajib. Apapun namanya, ya, bahkan sebelum 2 rakaat sebelum subuh, ya, sholat rawatib, sholat idul fitri, idul adha tidak mampu mengalahkan pahala sholat wajib. Ya, sholat wajib inilah perkara besar pahalanya dibanding sholat yang lain. Ya, sekalipun kita tetap melaksanakan yang sunat sebagai pelengkap. Ya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah di Jumat yang mubarak ini. Dan juga sebelum saya menutup, saya ingatkan kita di hari-hari Jumat ini agar kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Selain kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi, begitu juga surat Yasin. Tidak ada bahayanya kita membaca surat Yasin, karena telah datang hadis-hadis tentang perkara ini, ya, hadis-hadis yang menganjurkan ini semua. Begitu juga saya nasihatkan di hari-hari Jumat ini kita prioritaskan beda dengan hari-hari yang lain. Datanglah ke masjid lebih awal, ya, setengah jam atau 15 menit atau minimal 5 menit sebelum khatib naik di atas mimbar. Kita ini kebiasaan nunggu azan baru datang. Ini kebiasaan buruk. Ya, tidak ada faedah, tidak ada kebaikan kita datang ketika khatib sudah di atas mimbar, karena pada saat itu malaikat sudah menutup catatan amal mereka, karena mereka fokus mendengarkan khutbah. Ya, karena itu saya wasiatkan kepada diri saya dan kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.